Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para saudara sedulur hadirin hadirat sekalian, mari kita perbaiki niat. Niat kita hadir, datang, berkumpul ke majelis taklim Asy-Syahadatain di bawah pimpinan Aba Ahmad bin Ismail bin Umar bin Yahya ini tujuannya pertama, ingin membuktikan bahwa kita ini cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta nggak kita kepada kanjeng Nabi? Apa ciri cinta? Apa buktinya kita tanda cinta itu apa? Demen beli kanjeng Nabi? Cangkem sih ngomong, mulut itu baru. Tanda cinta kata Imam Ghazali itu siang terkenang-kenang, malam terbayang-bayang. Itu tanda cinta. Paham para saudara sedulur? Tanda cinta seorang pemuda kepada pemudi diungkapkan dalam sebuah lirik. Gunung kan kudaki, lautan kan asal demi sisiti. Itu tanda cinta. Lah kita apa buktinya cinta kepada baginda Nabi? Suruh nunggu maghrib sampai saja merasa ringan apa berat? Suruh hadir ke sini setahun 2 kali memperingati Maulid Nabi Isra Mi'raj, ringan apa berat? Bisa nggak nih tiap malam Jumat segini keadaannya majelis taklim? Bisa nggak penuh kayak begini nih? Karena tiap malam Jumat di sini di majelis taklim diadakan pengajian rutin Al-Hikam supaya muridnya Aba Umar bisa menjalankan syariat, tarekat, hakikat, mencapai makrifat menuju keselamatan dunia akhirat. Dunia akhirat Aba Iqbal saksikan tuh kalau di hari Jumat biasa tuh tambah maju. Tambah maju apanya? Safnya, bukan isinya. Paling bisa dihitung dengan ibu jari. Paham para saudara sedulur? Ayo kita baca. Kita ingin selamat gak dunia akhirat? Baca nadab syakhuna. Ya Allah, ya Rasulullah, ya Sahmubin, nuhun terang ilmu syariat, cukup ya? Jelas belum tuh? Kita hadir datang ke sini memohon kepada guru kita yang bergelar Syekh Mubin. Tujuan kita datang ke Syekh Mubin untuk memohon karo. Dapat belum? Dapat belum? Sekarang Aba Iqbal tanya, apa itu karomat? Nadom lagi. Dibaca nadomnya. Kalau kalian tidak mengeluarkan air mata, itu tandanya hati kalian berpenyakit keras, susah untuk dinasihati. Jelas belum? Kang aran karomat nyuda seneng mangan turune. Kang aran nyuda seneng mangan turune. Serta belajar jihad merangi hawa nafsune. Serta belajar merangi hawa
Punya nafsu gak kita? Dua nafsu gak? Tahu api? Panas gak itu api? Sepanas-panasnya api bisa diredam oleh air. Betul? Api yang menyala itu bisa dipadamkan oleh air. Air yang tenang, air yang bergejolak, bahkan air bah itu bisa dikalahkan oleh angin. Angin yang segar, angin topan, angin beliung bisa ditahan oleh bukit atau gunung. Gunung yang besar, gunung yang keras bisa dihancurkan melalui tangan manusia dengan alat kobelko, bulldozer. Betul nggak? Manusia seperti Fir'aun yang kekuasaannya banyak bisa dikalahkan oleh hawa. Nah, ini puncak kita kalau ingin selamat dunia akhirat. Supaya bisa ingin mendapat karomat, kita harus belajar jihad, memerangi hawa nafsu. Fir'aun yang berkuasa sebegitu sampai ngaku jadi Tuhan, bisa dikalahkan hawa nafsu. Dan hawa nafsu hanya bisa dikalahkan oleh iman. Api dikalahkan oleh air, air dikalahkan oleh angin, angin bisa dikalahkan oleh gunung, gunung bisa dihancurkan oleh manusia, manusia dikalahkan oleh hawa nafsu dikalahkan hanya dengan iman. Dan kalau kita punya iman, tidak ada yang bisa mengalahkan. Makanya guru kita meminta kepada muridnya, memohon, ya Allah, nuhun dipun paringi kuat iman Islam, selamat. Sampai di sini jelas belum? Tapi iman kita nih di zaman akhir, Rasulullah menggambarkan al-imanu yajidu wa yanqusu. Iman umat di zaman akhir kadang bertambah, kadang bertebal, kadang Model potongan iman kita bagaimana? Model potongan iman kita bagaimana? Ini bangunannya ada perubahan nggak? Ada perubahan nggak? Dulu ini masih semen, sekarang sudah bagus nggak kelihatannya? Selesai belum? Kalau imannya bertambah, siap infak. Itu kalau imannya kalau imannya berkurang, eman, sayang, nyaah. Padahal harta yang sebenar-benarnya harta dalam pandangan Allah dan Rasulullah, harta yang cuma 3 jenis. Harta yang diinfakkan, disodakohkan, dan harta yang dizakatkan. Selain daripada itu, harta yang dimakan akan jadi kotoran, harta yang disimpan akan jadi rebutan warisan. Betul? Baik, Iqbal ulangi, kalau kita punya uang 100.000, 50.000 untuk dimakan tinggal berapa? 49 untuk disimpan tinggal berapa? Nah itu 1.000 itu yang masuk kotak amal tuh. Banyaknya kan gambar golok. Betul enggak? Kalau model demikian ini lama jadinya. Kalau prinsipnya seperti tadi, punya uang 100.000, 50.000 dimakan, 49.000 disimpan. Yang gambar golok mati murahnya baru dimasukkan ke kotak. Padahal itu harta yang paling padahal itu menurut pandangan Allah harta yang sebenar-benarnya harta. Jadi bagaimana Pak cara merubah pola pikirnya? Kalau kita punya uang 100.000 bagi 3, 33.000 untuk dimakan tinggal berapa? 60 tuh. 33.000 untuk disimpan tinggal berapa?
34. Bisa nggak tuh yang 34 tuh untuk disodokohkan dan diinfakkan? Bisa nggak? Nah, berak ini kelihatan. Ya, maka Abah Iqbal ingatkan, rukun agama ada berapa? Rukun agama ada berapa? Rukun agama ada berapa? Satu. Rukun agama itu 3. Satu Islam. 2 iman. 3 ihsan. Kita beragama sudah benar belum? Beragama sudah benar belum? Sayyidina Ali karramah wajah mengumpamakan rukun agama itu seperti buah. Contoh buah mangga, kulit, isi, dan rasa. Itulah rukun agama. Kalau kita lihat buah mangga, kalau kita lihat kulitnya kita kupas, berarti kita baru berislam. Sesudah kita kupas, kita lihat isinya dagingnya, itulah iman. Sesudah kita kupas kulitnya dan kita rasakan dagingnya, rasanya bagaimana? Kalau manis, itulah ihsan. Maka muridnya Abah Umar diharapkan buahnya sedap dipandang mata, kulitnya elok menarik, dikupas kulitnya, harum ranum dagingnya, dan rasanya Sekarang kalau agama kita kulitnya sudah keriput, dagingnya busuk, rasanya bagaimana? Rasanya bagaimana? Nah, ini umat zaman akhir ingin selamat dunia akhirat, jalan menuju keselamatannya tidak dijalani. Maka para saudara sedulur, Syekhuna sebagai Syekh Mubin diperintahkan muridnya untuk menjalankan syari. Apa penyakit orang bersyariat? Apa penyakitnya orang bersyariat? Gemar menilai dan menghakimi amalia orang lain. Padahal Syekhuna menganjurkan, ayo batur direksa dewek, enak blenak disangga. Paham gak nadoman itu? Paham gak? Ayo batur direksa, enak blenak. Ini bahasa tasawuf. Ada 6 tingkatan kita untuk bisa menintrospeksi diri kita masing-masing. 1, muhasabah. Menghitung-hitung kesalahan diri kita sendiri, bukan menilai, menghakimi perbuatan amalia orang. Kalau dijelaskan sampai subuh nggak habis. Kedua, mujahadah. Artinya apa? Orang tersebut bisa dikatakan introspeksi kepada dirinya sendiri kalau dia bisa mengendalikan hawa nafsunya. Kalau hawa nafsu sudah dikendalikan, akan muncul muraqabah. Apa muraqabah? Sebuah amalan apapun yang kita lakukan, ada Allah yang mengawasi kita. Sehingga dalam keadaan ramai atau sepi, dalam keadaan banyak ataupun sedikit, ibadah kita tidak berubah. Sebab jiwa kita kadang-kadang timbul rasa ria. Kalau banyak orang nih sholat difasih-fasihkan, Allahu Akbar, bacaannya difasih. Kalau sendiri bagaimana? Kalau sendiri seperti ayam matuk beras, cengkelit. Betul nggak begitu?
Maka muridnya Aba Umar diperintahkan ibadahnya suruh berjamaah. Awal waktu dilakukan di masjid, langgar atau musola. Muhasabah, mujahadah, muraqabah, akan timbul muhabbah. Apa muhabbah? Rasa cinta kepada Allah. Demen beli nih Gusti Allah, cangkem gampang ngomongnya demen bah. Maka kalau kita betul-betul cinta, pengertian cinta kepada Allahnya dijabarkan melalui Al-Quran surat Ali Imran ayat 31. Apa bunyinya? Apa bunyinya? Ini muridnya Aba Umar nih begini nih. Ngaji Quran angel pisan. Ngaji Quran angel pisan. Jangan wes ngerti. Ingin tahu nggak tuh Al-Quran surat Ali Imran ayat 31? Ingin tahu nggak? Hayang wahata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini ayat familiar, tiap kali dibaca nunggu maghrib sampai qul in kuntum tuhibbu fattabi'uni yuhbib wa yaghfir lakum wallahu ghafurur. Katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu benar-benar cinta kepada Allah, jalannya cuma satu dan hanya satu, fattabi'uni. Ni itu tanya sama Ustadz Abi Jahwa, domir ni itu maksudnya kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Percuma kalau di zaman akhir kita tidak mengikuti syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang kita peringati ini para saudara sedulur, belajar syariat supaya kita bisa menumbuhkan muhabbah, rasa cinta kita kepada Allah. Caranya dengan mencintai, mengikuti. Gandul ngintil manut miturut dumateng Kanjeng. Kenal gak kita dengan nabinya? Kenal gak? Sejaman gak? Maka diteruskan warisan risalah nubuahnya oleh Sayyidi Sahunal Mukarram Al-Habib Umar bin Ismail bin Ahmad bin Syekh bin Toha bin Yahya. Tujuannya supaya muridnya bisa kenal kepada Kanjeng Nabi, karena tak kenal maka tak sayang. Jelas? Jelas belum? Paham kan ya baik bal ngomong begini? Paham li wong wadon? Krungu beli? Terus nawis? Ini karena bulan mulut, biasanya baik bal kalau biasa sih waktu isya langsung berhenti. Ini supaya kita dapat pegangan, ada peningkatan. Coba bisa nggak malam Jumat biasa begini banyaknya? Itu namanya muhabbah, semangat nuntut ilmu. Di sini diadakan pengajian Al-Hikam, dibawakan oleh ada Ustadz Selamat, Ustadz Dasmuri. Sedangkan Syekhuna memerintahkan kita wajib aen lanang wadon luru ilmu. Kalau Jumat tuh bisa dihitung dengan jari, paling jumlahnya 7, 5, 10. Pada kemana yang lainnya? Katanya ingin selamat dunia, muhasabah, mujahadah, muraqabah, muhabbah. Orang yang sudah cinta kepada Allah akan diberikan keistimewaan mukasyafah. Apa itu bah mukasyafah? Dibuka rahasia Allah kepadanya. Akan ditampakkan sirnya. Apa ciri orang yang mukasyafah? Meskipun bangunan belum jadi, meskipun penuh sesak, meskipun rasanya cuacanya panas, ibadahnya tidak berubah sedikit pun seperti layaknya ikan di dalam air. Apa kebalikan mukasyafah? Seperti bulung dalam sangkar tuh.
Burung dalam sakar bagaimana ibadahnya? Gelisah. Aduh, ini kapan selesainya? Lama sekali, cuaca panas. Betul nggak? Meskipun kurungannya terbuat dari emas intan permata, burung tidak akan suka. Karena dia yang dikehendaki adalah kebebasan. Nah, puncak daripada introspeksi para batur sederek sedulur adalah setelah mukasyafah, musyahadah. Apapun amal ibadah yang kita jalankan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tuntunan inti daripada Sayyidi Syekhunal Mukarram. Tadi syariat, itu baru syariat tuh. Masih ada berapa lagi? Tarekat, hakikat, makrifat. Terserah mau diteruskan atau enggak. Mau diteruskan apa enggak? Syariat penyakitnya menilai, menghakimi perbuatan orang. Tarekat. Apa penyakit orang bertarekat? Suka menghitung-hitung amal kebaikan diri sendiri. Wah, bah, saya tuh nunggu maghrib sampai isya rajin, tawasul rutin tiap bulan. Suka menghitung amal kebaikan diri kita sendiri. Padahal itu masih jauh dari cukup untuk selamat dunia akhirat. Maka yang perlu dihitung adalah keburukannya, bukan kebaikannya. Sampai sejauh mana keburukannya dikurangi sampai dihilangkan. Jelas? Jelas boleh? Syariat, tarekat, hakikat. Nuhun terang ilmu syariat, tarekat, hakikat, hakikat. Apa penyakitnya hakikat? Apa penyakitnya hakikat? Ingin tahu nggak? Penyakitnya orang berhakikat adalah merasa lebih tahu segalanya. Sedangkan Aba Umar menekankan muridnya, ngaku jadi orang bodoh apa orang pintar? Awak bodoh, rabi, awak kula, nuhun paring, kabe orang, awak bodoh, ormatana, mugi angsal. Itu hakik. Terakhir, syariat, tarekat, hakikat. Apa penyakitnya makrifat? Apa penyakitnya makrifat? Ingin tahu nggak? Kesimpulan terakhir nih. Penyakitnya makrifat adalah malas menjalankan syariat. Baru ibadah saja rajin, ada suara tanpa bentuk, sudah merasa jadi orang yang sehingga sholat ditinggalkan, nuntut ilmu ditinggalkan, karena merasanya sudah mencapai ilmu timbulnya malas mengerjakan. Maka para saudara sedulur, berbahagialah jadi muridnya Sayyidi Syekhunal Mukarram, karena kita dibimbing nuhun karomat, nuhun terang ilmu syariat, hakikat, tarekat. Mudah-mudahan dengan kita menghadiri acara Maulid Nabi ini, kita bisa menjalankan syariat, tarekat, hakikat dan makrifat sesuai dengan yang dikehendaki oleh guru kita Sayyidi Syekhunal. Paham belum sampai sini? Allahumma inni as'aluka salama was-safa'a wal karama wal baraka bi hurmati Sayyidi Syekhunal Mukarram Syekhunal Hadi ya Hadi